Kabut putih perlahan turun dari puncak gunung, menyelimuti hutan tropis yang rimbun. Embun menetes dari daun pisang, jatuh ke tanah basah yang beraroma tanah hujan. Burung-burung jalak menjerit di kejauhan, sementara suara serangga malam masih tersisa di udara. Di tengah hening itu, sebuah cahaya aneh muncul, berpendar di antara pepohonan besar. Seolah alam bersiap menyambut kelahiran sesuatu yang bukan dari dunia biasa. Angin berdesir, membisikkan ramalan kuno. Ketika dunia terancam oleh kegelapan, akan lahir makhluk bercahaya, sang penjaga takdir. Dan benar adanya lahirlah Hanuman, kera putih yang berbeda dari semua kera lain. Kulitnya berwarna putih bersih, memantulkan sinar rembulan seperti permata yang terukir di tubuh hutan. Matanya tajam, bercahaya bagaikan api yang menyala, penuh keberanian yang belum ia sadari. Suara bayi kera itu menggema, mengguncang pepohonan, membuat kawanan rusa terloncat ketakutan. Hutan bergemuruh, seolah ikut merayakan kedatangannya. Seorang tetua hutan, berjanggut panjang dan bersorban lusuh, mendekat sambil menatap penuh haru. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Inilah dia, sang kera putih, yang kelak akan menantang raja kejahatan, dan mengubah takdir seorang pangeran bernama Rama." Hanuman masih mungil, memandang langit malam, seakan tahu, hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ia diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk sebuah misi yang akan mengguncang sejarah. Mentari pagi perlahan menembus kabut, menyulap dedaunan basah menjadi permata yang berkilauan. Suara gamelan alam berdentum dari kokok ayam jantan, derik jangkrik, hingga alunan angin yang menggoyang bambu. Suasana khas pedesaan Nusantara terasa nyata, seolah bumi sedang bersiap menyambut perjalanan besar. Hanuman tumbuh dengan jiwa yang liar namun murni. Ia berlari di antara pohon kelapa, melompat dari dahan ke dahan, seolah langit adalah taman bermainnya. Kera putih itu sering dipandang aneh oleh kawanan lain, namun justru keanehan itulah yang membuatnya istimewa. Di suatu senja, ketika langit terbakar merah jingga, Hanuman duduk di atas dahan beringin tua. Ia menatap jauh ke arah matahari yang hendak tenggelam. Ada rasa kosong di dadanya, seolah ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang memanggil. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun berjatuhan, suara gaib bergema di telinganya. "Hanuman, anak cahaya, takdirmu bukan sekadar menjaga hutan ini. Kau diciptakan untuk melindungi seorang pangeran, seorang manusia pilihan, Rama." Hanuman terkejut. "Siapa yang berbicara kepadaku? Apakah ini mimpi?" serunya dengan suara bergetar. Dari balik awan, cahaya biru berkilau turun menembus langit. Itulah wujud Batara Wisnu, sang pemelihara jagat raya. Dengan suara dalam dan berwibawa, ia berkata, "Engkau bukan makhluk biasa, Hanuman. Dalam dirimu mengalir kekuatan para dewa. Saat kegelapan datang, Rama akan menjadi cahaya umat manusia, dan engkau adalah sayapnya, yang akan membawanya melintasi batas takdir." Hanuman terdiam, dadanya bergetar hebat, bulu putihnya berdiri, antara takut dan bangga. Namun dalam hatinya, muncul satu keyakinan, jika ini adalah jalanku, maka aku akan menapakinya. Malam itu sunyi. Bulan bulat sempurna menggantung di langit, memantulkan cahaya perak ke permukaan sawah yang tenang. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang tak henti bernyanyi. Suasana desa Nusantara terasa hidup, seolah setiap detik adalah bagian dari sebuah dongeng yang akan dikenang. Di tepi hutan, Hanuman duduk bersila, matanya terpejam, namun hatinya bergejolak. Bayangan Rama Pangeran yang disebut dalam Wahyu selalu hadir dalam pikirannya. Apakah aku pantas? Apakah aku cukup kuat untuk menjadi penjaga seorang manusia pilihan? Bisikan itu terus mengganggu batinnya. Namun, dalam kesunyian, Hanuman menemukan jawaban sendiri. Ia membuka matanya, menatap bulan dengan sorot penuh tekad. "Aku tidak dilahirkan untuk diriku sendiri. Aku lahir untuk setia. Setia pada tugas, pada sahabat, pada kebenaran." Beberapa hari kemudian, takdir mempertemukannya dengan Rama. Di tepi hutan, seorang pemuda tampan dengan sorot mata tajam tengah berlatih memanah. Pakaiannya sederhana, kain lurik coklat, dan ikat kepala merah, namun auranya penuh wibawa. Hanuman mendekat dengan langkah pelan. Ia merunduk hormat, menundukkan kepala di hadapan Rama. "Wahai Rama, aku hanyalah kera putih yang tak berarti. Namun mulai hari ini, izinkan aku menjadi kakimu, tanganmu, bahkan nafasmu."
Aku tidak meminta balasan. Aku hanya ingin mengabdikan hidupku untukmu. Rama menatapnya dengan tatapan lembut, namun penuh wibawa. Ia tersenyum tipis. Hanoman, aku tidak melihatmu sebagai sekadar kera. Aku melihatmu sebagai sahabat, sebagai saudara. Bersamamu, aku yakin takdir akan berpihak. Malam itu menjadi saksi lahirnya ikatan yang tak bisa dipatahkan. Ikatan yang lahir bukan dari darah, bukan dari kepentingan, tetapi dari kesetiaan yang murni, kesetiaan Hanoman kepada Rama. Mentari siang membakar langit Nusantara, awan putih bergulung, sementara ombak samudra selatan menggelegar, memukul karang-karang hitam dengan suara yang menggetarkan dada. Angin asin laut menerpa wajah, seolah ikut memberi ujian bagi mereka yang berani menantang takdir. Di tepi pantai, Rama berdiri dengan wajah gelisah. Ia menatap luasnya lautan yang memisahkan dirinya dengan Sita cinta sejatinya yang direnggut Rahwana. Wajahnya tegar, namun matanya menyimpan luka yang dalam. Hanoman mendekat. Bulu putihnya berkilau diterpa sinar matahari. Matanya menyala bagaikan bara api yang siap meledak. Tuan Rama, ujar Hanoman sambil mengepalkan tangan. Laut ini bukanlah penghalang. Izinkan aku menyeberanginya. Aku akan mencari Sita, dan akan kembali membawa kabar, meski nyawaku harus menjadi taruhannya. Rama menoleh, menatap Hanoman dengan sorot mata penuh keraguan. Hanoman, lautan ini tak bertepi. Bahkan para prajurit terbaikku tak sanggup menyeberanginya. Bagaimana mungkin kau sanggup? Hanoman tersenyum tipis, suaranya bergetar penuh keyakinan. Karena aku bukan hanya kera, aku adalah utusan takdir. Jika cinta mampu menguatkan seorang manusia, maka kesetiaan akan menjadikan seekor kera menantang dunia. Angin kencang berhembus, dedaunan kelapa bergoyang keras, seolah alam menyambut sumpah keberanian itu. Hanoman melangkah maju, tubuhnya tegap menantang gelombang. Ia menatap laut yang bergemuruh, lalu berkata lantang, "Sita, bertahanlah. Aku, Hanoman sang kera putih, akan datang menjemputmu." Dan dalam sekejap, ia melompat ke udara, melampaui ketinggian pohon kelapa, melampaui batas pantai, menerjang samudra dengan kekuatan yang tak tertandingi. Suara hempasan angin, deburan ombak, dan sorak-sorai burung camar seakan menjadi musik pengiring lahirnya sebuah legenda. Keberanian Hanoman kini menyala, menjadi api yang takkan pernah padam. Samudra luas telah ia lampaui. Namun perjalanan Hanoman tidak berhenti di sana. Hutan lebat di negeri asing kini menyambutnya, dengan pepohonan menjulang, akar-akar yang melilit, dan bayangan gelap yang bersembunyi di setiap sudut. Kabut tipis menari di sela batang pohon. Suara burung hantu menggema, sementara dedaunan bergoyang seolah ada mata yang mengintai. Suasana mencekam, namun Hanoman tetap melangkah. Setiap jejak kakinya adalah nyala tekad yang tak bisa dipadamkan. Di tengah perjalanan, terdengar suara berat menggema. Siapa yang berani melewati hutan Rahwana? Tak ada makhluk yang akan keluar hidup-hidup dari sini. Dari balik kabut, muncul raksasa hitam setinggi pohon kelapa. Kulitnya legam, matanya merah menyala, taringnya panjang meneteskan liur. Ia menghunus gada besar, mengguncang bumi saat menghantam tanah. Hanoman menegakkan tubuhnya, bulu putihnya memantulkan cahaya rembulan. Matanya menatap tajam tanpa gentar. Aku bukan musuh yang bisa kau takuti dengan bayangan. Aku adalah Hanoman, utusan Rama. Jika kau ingin menghentikanku, kau harus mengalahkan kesetiaanku terlebih dahulu. Raksasa itu tertawa menggelegar. Suara tawanya memecah keheningan hutan. Namun Hanoman tidak bergeming. Ia melompat tinggi, tubuhnya berputar, menjatuhkan tendangan yang membuat tanah bergetar. Pertarungan pun dimulai. Suara dentuman gada beradu dengan kekuatan tangan Hanoman. Pepohonan tumbang, tanah bergetar. Kabut tercerai-berai oleh gelombang energi. Namun meski jalan ini penuh bahaya, Hanoman terus melangkah. Karena ia tahu, di balik segala rintangan, ada satu tujuan yang menantinya Sita, dan takdir Rama. Api perang membakar bumi. Langit memerah, dipenuhi asap hitam yang menutup bintang-bintang malam. Suara pedang beradu, teriakan prajurit, dan dentuman gada mengguncang udara. Medan pertempuran di negeri Alengka bagaikan neraka terbuka. Di tengah kekacauan itu, Hanoman berlari tanpa henti. Tubuhnya penuh luka, bulu putihnya ternoda darah merah.
namun matanya tetap menyala, karena ia hanya punya satu tujuan, menyelamatkan Sita. Rahwana, Raja Raksasa, berdiri di menara batu hitam. Sorot matanya tajam, bibirnya menyeringai angkuh. Kera kecil, kau berani menantangku, tak ada yang bisa merebut Sita dari tanganku. Hanoman menatap ke atas, terengah-engah. Suaranya parau, namun penuh keteguhan. Aku tak peduli pada tubuhku, tak peduli pada lukaku. Selama jantungku berdetak, aku akan melawanmu, Rahwana. Raksasa itu tertawa, suara menggelegar bagaikan guntur. Ia mengangkat tombak berujung api dan melemparkannya. Tombak itu menembus bahu Hanoman. Darah memancar, tubuhnya terhuyung. Namun Hanoman tidak jatuh. Ia menggenggam tombak yang menancap di tubuhnya, menyentakkannya keluar dengan teriakan yang mengguncang medan perang. Aku tidak akan berhenti. Kesetiaan lebih kuat dari rasa sakit. Cinta Rama pada Sita adalah nyala yang tak bisa kau padamkan. Dengan tubuh berlumur darah, Hanoman menerjang maju menembus barisan raksasa. Setiap pukulannya mematahkan tulang. Setiap lompatan mengguncang bumi. Ia tahu, mungkin ia tak akan kembali. Namun bagi Hanoman, pengorbanan adalah harga yang pantas demi sebuah kesetiaan. Langit Alengka retak oleh suara perang. Petir menyambar di balik asap pekat. Seakan langit pun ikut marah menyaksikan pertumpahan darah. Hanoman, meski terluka parah, berdiri gagah di tengah ribuan pasukan raksasa. Tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena tenaga yang terus ia paksa keluar. Meski nyawanya hampir habis, dari menara tinggi, Rahwana mengangkat tangannya. Suara lantangnya menggema, hancurkan kera putih itu. Jadikan tubuhnya abu di bawah kakiku. Pasukan raksasa mengaum. Suara mereka bergema seperti ribuan drum perang. Tanah bergetar oleh langkah mereka. Tombak, gada, dan panah api diarahkan ke satu sosok. Hanoman sang kera putih. Hanoman menarik napas panjang. Matanya menatap ke langit. Rama, bila ini saatnya aku binasa, biarlah tubuhku runtuh demi jalan takdirmu. Ia menunduk, menatap ke arah musuh, dan mengeram lirih penuh tekad. Lalu, ia melompat. Lompatan Hanoman membelah asap, menerjang barisan raksasa seperti badai putih yang tak terbendung. Setiap ayunan tangannya menghancurkan puluhan musuh. Setiap dentuman kakinya mengguncang tanah, hingga batu-batu berhamburan ke udara. Suara teriakan raksasa memenuhi udara. Namun semangat Hanoman justru semakin membara. Dalam luka, dalam penderitaan, ia menemukan kekuatan yang tak dimiliki siapapun. Kesetiaan yang tak tergoyahkan. Selama aku masih bernapas, tak akan ada yang bisa menyentuh Sita. Teriaknya, suaranya mengguncang lebih keras daripada guntur. Pertempuran itu bukan sekadar perang. Ia menjadi legenda, saksi abadi bagaimana seorang kera putih menantang ribuan pasukan, sendiri, demi cinta dan kesetiaan. Asap perang mulai mereda, namun dentuman takdir semakin menggaung. Dari balik menara hitam yang menjulang tinggi, turunlah sosok yang ditakuti semua makhluk. Rahwana sang Raja Alengka, bermata merah bagai bara, berwajah garang dengan tubuh sebesar gunung kecil. Langkahnya menghentak tanah. Setiap derap kakinya membuat bumi bergetar. Ribuan pasukan yang tersisa segera mundur, membiarkan medan kosong, karena kini, hanya ada dua jiwa yang akan bertarung. Hanoman sang kera putih, melawan Rahwana sang Raja Raksasa. Rahwana menatap tajam, bibirnya menyeringai. Kau membuat banyak pasukanku jatuh, kera kecil, tapi permainanmu sudah berakhir. Hari ini, bulu putihmu akan jadi abu di tanganku. Hanoman terengah, tubuhnya gemetar karena luka, namun matanya masih berkilat emas, penuh keyakinan. Rahwana, aku hanyalah utusan, aku bukan raja, bukan pula pemilik tahta, tapi di balik tubuhku yang penuh luka, ada sesuatu yang tak bisa kau hancurkan. Kesetiaan, sunyi sekejap, hanya angin malam yang membawa bau darah dan asap. Lalu, benturan pun terjadi. Rahwana mengangkat gada hitamnya yang sebesar pohon kelapa, menghempaskannya dengan kekuatan maha dahsyat. Hanoman menyambut dengan tinjunya, dan saat dua kekuatan itu beradu, ledakan cahaya menerangi medan perang. Suara gemuruh menggetarkan langit dan bumi. Tanah pecah, batu-batu beterbangan, petir menyambar, seakan dewa-dewa pun terbangun menyaksikan pertarungan ini.
Hanoman terlempar, namun ia bangkit kembali. Darah mengalir deras dari mulutnya, namun senyumnya tak padam. Aku tidak akan runtuh, Rahwana. Selama Rama dan Sita menunggu, aku akan terus berdiri. Rahwana meraung, dan pertarungan sejati pun dimulai. Pertarungan terus mengguncang bumi, langit bagai runtuh. Bintang-bintang bersembunyi di balik asap pekat. Petir menyambar silih berganti. Seakan para dewa menahan napas menyaksikan duel ini. Hanoman terhuyung, tubuhnya porak-poranda, dadanya naik turun. Napasnya tersengal seperti bara yang hampir padam. Darah menetes, membasahi tanah perang yang sudah merah pekat. Rahwana berdiri tegak, meski tubuhnya juga penuh luka. Ia menatap Hanoman dengan sinis. Kau hebat, Kera Putih. Tapi lihatlah dirimu, kau sudah habis. Mengapa kau masih memaksa? Nyawamu tak berharga, kau hanyalah utusan. Hanoman tersenyum lirih, meski bibirnya berdarah. Suaranya pelan, namun tegas, menusuk jauh ke dalam keheningan medan perang. Nyawaku memang kecil, tapi kesetiaanku lebih besar dari singgasana manapun. Sejenak, waktu seolah berhenti. Angin malam berdesir pelan, membawa harum debu dan asap. Di kejauhan, suara prajurit yang tersisa terdiam, menyaksikan satu kera putih melawan takdir. Rahwana meraung marah, mengangkat gada hitamnya tinggi ke langit. Maka mati kau dengan kesetiaanmu itu. Hanoman menutup mata sekejap, terbayang wajah Rama yang agung, dan Sita yang terkurung dengan mata penuh doa. Ia membuka matanya kembali, tatapannya berubah, bukan lagi sekadar mata seorang prajurit, tapi mata seorang pahlawan yang siap menyerahkan segalanya. Bila kesetiaan harus dibayar dengan nyawa, maka biarlah darahku jadi saksi. Dengan teriakan terakhir yang mengguncang bumi, Hanoman melompat sekali lagi, menerjang Rahwana dengan seluruh tenaga yang tersisa. Lompatan itu bukan sekadar serangan, itu adalah titian takdir, antara hidup atau pengorbanan abadi. Dentuman terakhir itu menggetarkan langit dan bumi. Suara senjata beradu, suara jiwa yang menolak menyerah, suara kesetiaan yang meledak menjadi cahaya. Debu menutup medan perang, asap menari di udara, membuat semua makhluk terdiam menahan napas. Saat kabut perlahan tersibak, tampak tubuh Hanoman tergeletak di tanah, penuh luka, berlumuran darah. Namun wajahnya tetap tersenyum tenang. Rahwana mundur beberapa langkah, nafasnya terengah, matanya penuh amarah bercampur ngeri. Untuk pertama kali, sang raja raksasa menyadari bahwa ada sesuatu yang tak bisa ia taklukkan, kesetiaan yang tak tergoyahkan. Hanoman mengangkat kepalanya perlahan, suaranya lirih, hampir berbisik, namun setiap kata terdengar bagaikan gemuruh guntur. Rama, Sita, aku telah menunaikan tugasku. Bila darahku harus jadi sungai, biarlah ia mengalir untuk kejayaanmu. Matanya terpejam, tubuhnya jatuh diam. Namun pada saat itu, sebuah cahaya lembut turun dari langit. Seolah para dewa menundukkan kepala, memberi penghormatan terakhir kepada seekor kera putih yang bukan hanya prajurit, tapi pahlawan yang mengubah takdir. Kesunyian menyelimuti medan perang. Ribuan pasukan, baik manusia maupun raksasa, terdiam, menyadari bahwa hari itu, lahirlah sebuah legenda. Hanoman tidak sekadar bertarung, ia telah mengajarkan dunia, bahwa kesetiaan lebih berharga daripada mahkota, lebih abadi daripada kekuasaan. Dan sejak hari itu, nama Hanoman Sang Kera Putih hidup di hati manusia, menjadi cahaya yang tak pernah padam.